这个时候，现在就走。看来可以出力。罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 687 sampai 688 atau episode 713 sampai 714 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Perubahan tekad, baik itu untuk budidaya atau untuk pertempuran, selalu menghasilkan hasil yang sangat bermanfaat. Setidaknya untuk saat ini, apa yang dirasakan Luo Feng adalah jika ia menerima warisan gerakan nadi sungai Duandong. Dia bisa mendapat banyak manfaat dari itu dalam dua cara. 1. Setelah tekadnya mencapai terobosan, akan memiliki kekuatan yang lebih besar dan karenanya mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar dalam menerima warisan. Yang kedua, tekadnya akhirnya akan melewati tingkat master tertinggi semesta, dan dia akan mendapatkan kepercayaan lebih, dalam mendapatkan sepasang sayap putih itu, yang memiliki kekuatan hebat, untuk mengenalinya sebagai tuannya. Hahaha, terobosan kekuatan tekadku seperti naga yang naik ke langit, ucap Luo Feng dengan sangat gembira. Setelah melakukan terobosan, Luo Feng mengalihkan semua fokusnya dan energinya, untuk mempelajari permainan Kaisar Badak dan teknik rahasia. Dia memutuskan untuk berhenti mengasah tekadnya untuk sementara waktu. Jelas bagi Luo Feng sekarang bahwa, ketika dia mempelajari permainan Kaisar Badak, dia dapat menganalisis dan memahami dari berbagai perspektif secara instan. Banyak inspirasi dan pikiran akan melonjak dan memancar dalam benaknya. Efisiensinya sangat meningkat, dan semakin banyak dia belajar, semakin banyak koneksi yang dia rasa telah dia temukan antara teknik rahasia terkuat dari jurang dalam ke-9 dan permainan Kaisar Badak. Semuanya berjalan selaras dengan keinginannya. Ditambah lagi, kecepatan belajarnya meningkat secara konsisten. Di alam semesta virtual, pria berjubah putih terkejut ketika dia berbalik untuk melihat Luo Feng, yang tidak terlalu jauh. Berapa lama dia menghabiskan waktu mempelajari permainan Kaisar Badak? Menghabiskan 3000 tahun, dia menguraikan kode tingkat 2000 pertama, namun tidak butuh 10.000 lagi atau bahkan 1000 tahun lagi, baginya untuk memecahkan kode 3000 tahap pertama. Master asal terkejut, karena setiap set 1000 permainan adalah ambang baru, tingkat kesulitan akan melonjak dengan cepat pada 2000 tahap pertama, namun itu telah membawanya sampai 3000 tahun lamanya. Menurut perkiraan master asal, jika Luo Feng bisa menyelesaikan mempelajari 3000 tahap pertama dalam 30.000 tahun, itu sudah menjadi prestasi besar, dan bisa menunjukkan potensi yang tak terbatas, tetapi siapa yang tahu? Setelah memasuki tingkat 3000 tahap pertama, Luo Feng berdiri di depan bayangan virtual akhir permainan, dan menyaksikan dalam diam. Di alam semesta miniatur kapak besar, tubuh samudra jauhnya mencoba yang terbaik untuk belajar dan memecahkan kode. Karena pada saat itu, seluruh keberadaannya tampaknya memasuki puncak absolut, dari kondisi pemahamannya, di mana miliaran pikiran muncul. Berbagai inspirasi bertabrakan, dan banyak masalah sedang diterjemahkan. Bahkan beberapa kesimpulan yang didapatnya dari mempelajari teknik rahasia terkuat, dari jurang dalam ke-9 dapat digunakan sebagai referensi. Faktanya, Luo Feng secara pribadi merasa bahwa jika dia membuat teknik rahasia, mengingat prestasinya yang berkaitan dengan diagram ukiran rahasia, jika dia membuat kombinasi teknik rahasia, itu seharusnya tidak menjadi prestasi yang luar biasa. Hanya saja dia tidak punya waktu luang untuk menciptakan teknik rahasia. Tiba-tiba mata Luo Feng menyala, dan kemudian, dia tersenyum. Setiap kali jumlah orang melebihi 10.000, akan terasa seolah-olah ada lautan orang. Namun hampir 10.000 makhluk besar dari berbagai klan dari kapal semesta telah berkumpul di koridor hidup dan mati. Pada pandangan pertama, itu memang kerumunan yang padat,
dan pada saat itu, mereka semua berada dalam diskusi yang panas. Setelah pemimpin gerombolan Bima Sakti dan Darah Biru, yang berikutnya melewati hambatan kedua adalah, tanpa diduga, Master Lagu Air. Ini adalah seorang master alam semesta yang tidak mencolok dari era reinkarnasi kedua, juga telah berhasil menyusul dan memiliki kemajuan yang bagus juga. Lagu Air memiliki potensi luar biasa. Era reinkarnasi pertama dan dua Tanah Suci pasti sudah gila dengan kemarahan yang merajalela. Terutama era reinkarnasi pertama. Akan aneh jika mereka tidak marah karena marah. 3 peringkat pertama berasal dari alam semesta primal, semesta Tanah Suci Kaisar Timur, dan era reinkarnasi kedua, masing-masing. Mungkin ada kandidat terbanyak dari era reinkarnasi pertama, namun tidak ada yang mencapai 3 besar. Saat ini berbagai klan terengah-engah dengan kekaguman. Selesai, gumam Luo Feng sambil tersenyum ketika dia berdiri di depan pilar kristal. Beberapa saat yang lalu, dia telah menguraikan kode dengan sempurna. Pada akhir permainan ke-3000 di dalam pilar kristal itu, saat dia berhasil memecahkan sandi tahap itu, Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat jauh. Sungai Duandong harus muncul kapan saja. Bercak-bercak cian cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkonsolidasi di udara. Suhu di sekelilingnya merosot, yang samar-samar menyebabkan jiwa semua orang merasakan sensasi yang membeku, mengirimkan getaran yang dahsyat, ke arah setiap kehadiran yang hebat. Semua mengangkat kepala untuk melihat, dan apa yang bisa mereka lihat di udara, adalah bintik-bintik cahaya cian, yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti kepingan salju yang jatuh. Apa yang salah? Ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Seketika semua orang pun berargumen macam-macam. Titik-titik cahaya cian yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai kepingan salju tiba-tiba melonjak ke arah Luo Feng dengan hiruk-pikuk. Tanah di belakang Luo Feng tiba-tiba terbelah, dan pilar kristal lain muncul. Pada saat itu, Luo Feng memiliki 3 pilar kristal menjulang di sekelilingnya, dan bintik-bintik warna cian yang tak terhitung jumlahnya, dengan cepat bergabung untuk membentuk istana lain yang menjebaknya. Cahaya warna emas, warna merah, dan warna cian, kemudian membentuk menjadi istana 3 warna yang sangat memukau. Pada saat itu, Luo Feng seperti raja pasukan yang dekat dengan 10.000 makhluk besar di samudera semesta. Apa? Tidak. Master sejati dari klan Mata Sakti meraung marah, matanya dipenuhi panik. Peluang melampaui reinkarnasi, milik klan Mata Sakti aku. Itu milik klan Mata Sakti aku. Betapa menjijikkannya, aku mengutukmu. Seekor binatang raksasa yang bercokol dari era reinkarnasi pertama menangis terseduh-seduh, saat mengeluarkan raungan sedih. Apakah kamu bertekad memusnahkan seluruh yan binatang aku? Bahkan kesempatan terakhir kita, kamu harus merampasnya dari kita. Aku tidak tahan melihat ini, aku tidak akan bisa berbaring. Keputusasaan. Semua makhluk agung dari era reinkarnasi pertama praktis putus asa. Mereka adalah mayoritas dari semua kandidat yang hadir, dan juga mereka yang sangat ingin menerima warisan karena hari kiamat mereka semakin dekat. Jika bahkan kesempatan warisan ini hilang, mereka mungkin dibiarkan menuju jalan kehancuran. Mereka enggan dimusnahkan, begitu enggan bagi seluruh klan untuk menghilang selama era reinkarnasi ini. Mereka berjuang, mereka berkelahi. Untuk ini, mereka akan melakukan segalanya dan apapun mereka akan lakukan, bahkan jika itu berarti membuli dan menghina Luo Feng sejak awal. Dan juga bahkan jika itu berarti menyerangnya dengan merajalela sehingga memengaruhi kemajuannya. Tapi takdir membuat menjadi terbalik. Olok-olok dari mereka berubah menjadi ketidakpuasan dan kepedihan untuk mereka. Adegan di depan mereka, dengan jelas menunjukkan kepada mereka bahwa, Luo Feng telah melewati hambatan ketiga. Ada 4 hambatan, dan jika seseorang berhasil menembus hambatan keempat, warisan dapat segera diklaim, tidak ada lagi kebutuhan untuk kompetisi. Seseorang yang telah mendapatkan warisan pada hambatan ketiga akan mengambil identitas kandidat inti. Dibandingkan dengannya, sisanya hanyalah kandidat kurang penting yang telah melewati hambatan pertama. Kemungkinan bahwa mereka akan mendapatkan warisan hampir dapat diabaikan. Saat ini pada pemimpin gerombolan Bima Sakti, garis cahaya putih muncul di udara, lalu berubah menjadi bentuk sungai Duandong yang mempesona, mengenakan baju besi putih yang elegan. Pada saat itu, sungai Duandong tidak lagi dingin dan menyendiri, sebaliknya, dia menyilaukan. Satu era baru saja berlalu. Sungai Duandong menutup matanya,
tetapi air mata sudah jatuh. Hanya ada keheningan. Setiap makhluk besar mengangkat kepalanya untuk melihat Sungai Duandong. Hanya satu era telah berlalu, Sungai Duandong berkata dengan lembut sambil menghela nafas. Meskipun kecepatan waktu dipercepat di dalam alam semesta miniatur, namun, hanya dibatasi hingga 10.000 kali. Namun kamu telah berhasil menembus hambatan ketiga. Tidak pernah dalam mimpi terliar aku, di jalan menuju keputusasaan ini, setelah dipaksa untuk ditinggalkan, dan menemukan diri aku di jalan menuju keputusasaan ini, akhirnya aku masih bisa menemukan keturunan seperti kamu. Apa, ekspresi setiap klan, setiap makhluk agung yang hadir, berubah secara drastis. Mungkinkah Sungai Duandong ingin memberi Luo Feng warisan segera? Ini tidak akan berhasil. Aku telah melakukan kesalahan pada generasi nenek moyang. Sungai Duandong menutup matanya saat tubuhnya bergetar. Ekspresi kesedihan mendominasi wajahnya saat dia perlahan membuka matanya dan menatap Luo Feng. Aku telah melakukan kesalahan. Itu aku, yang mengirim semua aliran darah Sungai Duandong jatuh ke pemusnahan. Gerakan Sungai Duandong, yang sangat mulia dan kuat, dengan era kemuliaan dan ketenaran yang tak terhitung jumlahnya, yang pernah berdiri paling memukau di puncak dunia. Tapi aku telah membawa gerakan nadi keturunan aku ke dalam penghentian utama. Aku adalah orang berdosa, tapi aku tidak punya pilihan. Sungai Duandong memandang Luo Feng. Kamu cenderung memahami, dan kamu hampir setara dalam hal kemampuan. Tidak peduli apa, setidaknya untuk generasi warisan ini, aku dapat menemukan pewaris yang tidak lemah dibandingkan dengan aku. Kamu, hanya dalam satu era, telah menembus hambatan ketiga. Dia menatap Luo Feng. Selamat, pemimpin Bima Sakti. Mendengar itu, Luo Feng menahan napas. Jika kamu dapat melanjutkan untuk mencapai hambatan keempat, pandangan Sungai Duandong menyapu kerumunan, mereka, satu persatu, akan dihilangkan dan dimusnahkan dalam perayaan klaim kamu atas warisan. Hampir 10.000 makhluk besar yang hadir terkejut. Satu demi satu, mereka akan dimusnahkan. Sebelumnya, apakah Sungai Duandong tidak mengatakan bahwa selama mereka memenuhi persyaratan, mereka dapat melanjutkan? Sekarang, tampaknya Sungai Duandong jelas bukan orang yang jujur. Begitu dia menemukan pewarisnya, kandidat lain akan dianggap tidak berguna. Selama 3 era, Sungai Duandong memandang Luo Feng. Kali ini, waktu yang dibutuhkan untuk memahami permainan Kaisar Badak adalah total 3 era. Dalam 3 era ini, jika kamu dapat menerobos untuk mencapai hambatan keempat, maka bahkan jika aku mati, aku tidak akan merasa malu terhadap generasi leluhur. Ingat, dalam 3 era. Setelah Sungai Duandong mengatakan baris terakhirnya, sosoknya berkurang dan menghilang. Seluruh koridor kembali hening. Para makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah Luo Feng. Di mata mereka ada kecemburuan, kegilaan, kekaguman, syok, kedengkian, serta kebencian. Selama 3 era, apakah itu? Luo Feng menutup matanya dan terus berupaya penuh untuk memahami permainan Kaisar Badak. Tahun demi tahun, waktu pun terus berlalu. Setiap beberapa ribu tahun di koridor, akan ada satu makhluk hebat yang berhasil melewati hambatan kedua setelah banyak kesulitan. Adapun untuk menembus hambatan pertama, itu tidak lagi dalam gambar. Rupanya, sejumlah besar jiwa sakti dan ksatria alam semesta yang abadi, yang tidak mampu mencapai terobosan telah mencapai batas mereka. Mereka tidak akan mampu mencapai terobosan itu terlepas dari berapa banyak waktu yang diberikan kepada mereka. Ksatria semesta darah biru, hanya yang kedua dari Luo Feng ketika dia melewati hambatan kedua. Master lagu air, dia berada di peringkat ketiga. Master serangga rusa, ledakannya adalah apa yang diam-diam dinanti-nantikan oleh tanah suci bulan ungu. Salju yang terpencil, satu-satunya yang abadi. Kamu Master Zan, satu-satunya harapan Kaisar Tanah Suci. Master penyihir roh. Dia tiba-tiba menembus hambatan kedua, yang memang merupakan kejutan besar, karena klan Mata Sakti tidak mengharapkannya untuk dapat mencapai terobosan, dengan batas waktu 3 era yang sudah semakin dekat. Sungguh kejutan yang tak terduga. Seluruh klan Mata Sakti sangat emosional sehingga sebagian besar hampir menangis. Master penyihir roh, seorang wanita, secara tidak sengaja menjadi harapan terbesar klan mereka. Waktu berlalu, saat itu sudah mencapai 28.000 tahun, kemudian 28.500 tahun, dan sampai 29.000 tahun.
Batas terakhir dari waktu 3 era sudah dekat. Semua orang cemas, semua merasa khawatir. Mereka khawatir Luo Feng mungkin benar-benar mencapai terobosan, dan melewati hambatan keempat. Dia tidak akan berhasil. Dia pasti tidak akan berhasil. Jika dia melakukannya, maka semua harapan akan hilang. Tidak ada lagi harapan. Dia tidak bisa. Aku lebih baik mati. Aku lebih suka Luo Feng dimusnahkan sehingga klan aku memiliki harapan. Secerca harapan terakhir. Jangan potong harapan terakhir klan aku. Satu persatu, mereka diam-diam berdoa. Bahkan ada Master Semesta yang menjadi gila dan mencoba menyerang Luo Feng. Akibatnya, Istana Tiga Warna hanya memberikan getaran singkat, dan mereka segera dimusnahkan menjadi debu. Di alam semesta virtual, pria berjubah putih memandang ke arah Luo Feng. Dia benar-benar terkejut. Luo Feng membaik pada tingkat yang mengerikan. Selama proses menguraikan kode permainan Kaisar Badak, dia telah melihat kecepatan Luo Feng semakin cepat dan lebih cepat. Kemampuannya untuk memahami terus meningkat, dan bakatnya juga berkembang pada tingkat yang mengerikan. Luo Feng seperti sepotong besi tua yang berevolusi, menjadi sepotong baja yang sangat halus. Dia merasa sulit dipercaya, evolusi makhluk besar bisa secepat itu, terutama menuju tahap akhir, ketika Luo Feng memecahkan kode tahap demi tahap tanpa istirahat, seperti reinkarnasi Phoenix pada kematiannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemampuan Luo Feng untuk memahami master asal yang luar biasa. Sebelumnya, dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, renung master asal, dan kali ini, belajar selama 30.000 tahun di bawah percepatan 10.000 kali kecepatan waktu, yang menjadikannya 30.000 era. Apakah itu karena waktu yang cukup kali ini? Tidak, generasi yang lalu telah melihat banyak makhluk besar berkultivasi selama bertahun-tahun tanpa akhir, tetapi situasinya tidak pernah menjadi ekstrim sebelumnya. Mungkinkah nadi orang bumi awalnya memiliki sesuatu yang unik di dalam jiwa mereka? Dan Luo Feng kebetulan yang paling mempesona dari mereka semua. Master asal memikirkannya. Gerakan nadi di bumi adalah yang sangat istimewa, karena keadaan pikirannya dilengkapi dengan kemauan yang sangat kuat. Begitu pemahaman tercapai, maka terobosan akan menjadi sangat cepat. Tamu gunung duduk mengubah bentuk bumi, sehingga membawa perubahan pada sebagian dari umat manusia aku. Bagian manusia ini sekarang menjadi gerakan nadi penduduk bumi. Dengan kerutan, pikir master asal, di seluruh jagat raya, atau bahkan di seluruh samudra semesta, apa yang belum aku lihat secara menyeluruh, selain nenek moyang dari dua negeri suci yang belum menunjukkan diri di dalam samudra semesta, adalah tamu gunung yang duduk ini. Tamu gunung duduk, rencana apa yang dia miliki. Segala sesuatu tentang Luo Feng terkait dengannya. Sebelumnya, dia mengambil kasiar api di bawah sayapnya, dan kemudian, ada juga putih. Master asal merenungkan, dia adalah pencipta alam semesta virtual. Alam semesta virtual menyelimuti seluruh alam semesta primal. Itu ajaib. Itu tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Master asal tahu banyak rahasia dan misteri, tetapi masih banyak yang tidak bisa dia pikirkan. Tamu gunung duduk adalah satu orang yang dia tidak bisa mengerti. Luo Feng benar-benar tenggelam, di dunia yang diisi dengan permainan Kaisar Badak dan teknik rahasia. Dia mulai mempelajari permainan Kaisar Badak sebagai seorang amatir, tetapi dengan berlalunya waktu, dengan mengasah kemampuannya untuk memahami secara fundamental ditingkatkan melalui semua pembelajaran yang dia ikuti. Karena berbagai alasan, dia kecanduan. Sekarang, dia terobsesi dengan mempelajari permainan Kaisar Badak. Interpretasi instan, pemahaman, dan penguraian kode dari sejuta perspektif yang berbeda. Kegembiraan yang dia dapatkan, seolah-olah dia telah menemukan rahasia alam semesta. Adapun potensinya, di bawah proses mengasah seperti itu, dia seperti sepotong batu giok secara bertahap mulai memancarkan kecemerlangannya. Saat ini sudah pada tahap ke-3890. Luo Feng berhenti untuk mengambil nafas dan waktu. Dengan sedikit mengernyit, dia mengeluh, batas waktu 3 era semakin dekat. Apakah aku dapat tiba tepat waktu? Namun, jadi, bagaimana jika aku tidak dapat tiba tepat waktu? Permainan Badak Kaisar sangat menguntungkan aku. Bahkan jika aku benar-benar berhubungan dengan warisan, aku memiliki keyakinan penuh bahwa aku akan dapat merebutnya. Luo Feng memiliki kepercayaan diri yang datang dari dalam. Setelah hampir 3 era mengasah,
dia sudah membawa kedua tekadnya, dan pemahaman yang begitu sulit untuk dideteksi, ke tingkat yang sangat mengintimidasi. Darah biru dari Tanah Suci Kaisar Timur telah menembus hambatan ketiga. Demikian pula, bintik cahaya Qian yang tak terhitung jumlahnya turun seperti hujan untuk menciptakan pemandangan yang sangat menyilaukan. Sungai Duandong muncul. Ahli warisku, aku khawatir, hanya kamu yang bisa bertarung dengan Bima Sakti sekarang. Kandidat lain, kecuali mereka mengalami evolusi berulang-ulang. Sungai Duandong menatap Ksatria Darah Biru dan mendorong. Tetap bekerja keras. Jangan mengakui kekalahan begitu mudah. Ya Master, ucap Ksatria Darah Biru dengan hormat. Dia melihat ke arah Luo Feng dengan cahaya yang mengintimidasi di matanya. Itu adalah kegilaan mutlak. Dia bertempur, berjuang terus. Satu-satunya peluang waktu tanpa akhir telah tiba. Dia mencengkeramnya dengan nyawanya. Dia akan memegang kendali ketat atas dirinya sendiri dan memberikan segalanya. Dia terbakar dengan semangat. Sebelum batas 3 era tiba, ia akhirnya memecahkan kode tahap 3000. Darah biru. Luo Feng menatap Ksatria Darah Biru. Dia ingin melawanku. Setelah itu kemudian, waktu 3 era akhirnya berakhir. Pada akhirnya, Luo Feng hanya berhasil memecahkan kode hingga tingkat 3911. Ini sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Bagaimanapun, ia telah menghabiskan sedikit lebih dari 1 era untuk akhirnya menembus hambatan ketiga. Dengan hanya 2 era, akan terlalu sulit untuk menembus hambatan keempat. Sungai Duandong menatap semua orang dan perlahan-lahan mengumumkan. Pada akhir 3 era, pemilihan melalui permainan Kaisar Badak berakhir, 292 mencapai terobosan hambatan pertama. 5 mencapai terobosan dari hambatan kedua. 2 mencapai terobosan dari hambatan ketiga. Makhluk-makhluk besar di bawah Sungai Duandong mulai berteriak. Kita semua tiba lebih lambat dari Bima Sakti dan teman-teman. Kita harus diberi lebih banyak waktu. Benar, beri kami lebih banyak waktu. Memang, ada banyak yang tiba lebih lambat dari Luo Feng setengah tahun, atau bahkan 1 atau 2 tahun. Sungai Duandong melihat ke bawah dan berkata dengan dingin, bahkan memberi kamu semua era lain, aku khawatir tidak ada di antara kamu yang akan melewati hambatan pertama, bahkan jika kamu berhasil melewati hambatan pertama, apa gunanya bagi kamu semua? Warisan ini, Bima Sakti dan Darah Biru adalah yang paling penting. 5 lainnya yang lolos dari hambatan kedua, secara teoritis, masih memungkinkan. Sisanya hanya ada di sini untuk membuat nomor. Adapun kalian semua di sini, kamu bahkan tidak berhasil melewati hambatan pertama. Menurut aturan, kalian semua akan mati. Sungai Duandong membuat gelombang. Sinar cahaya keemasan meledak dari banyak pilar kristal, di dalam koridor hidup dan mati. Cahaya keemasan itu bisa memunculkan istana. Itu juga bisa digunakan untuk menyerang. Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyerang makhluk besar. Dalam sekejap mata, hampir 10.000 makhluk besar yang hadir dimusnahkan, menjadi debu. Pada akhirnya, hanya sekitar 300 yang selamat. Para penyintas, meskipun terkejut dengan betapa kuatnya kekuatan itu, semuanya dipenuhi dengan antisipasi. Permainan Kaisar Badak akhirnya berakhir. Langkah selanjutnya adalah mulai berhubungan dengan warisan. Ini adalah warisan legendaris dari gerakan nadi Sungai Duandong. Kalian semua akan terus maju. Setelah mencapai aula berikutnya, kamu mungkin mulai menerima warisan. Sungai Duandong memandang Luo Feng dan 299 kandidat lainnya, lalu menunjuk ke suatu tempat yang jauh. Gemuruh keras terdengar, dan pintu air yang jauh yang awalnya ditutup mulai naik. Bahkan dari tempat Luo Feng berdiri, dia samar-samar bisa melihat aula di ujung yang lain. Setelah semuanya berlangsung, Sungai Duandong berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan cepat, ia tiba di aula yang jauh. Luo Feng, Ksatria Darah Biru, Master Serangga Rusa, Master Penyihir Roh, Master Lagu Air, Salju Jauh, Master Yuzan, dan 7 master tertinggi semesta, serta sekelompok besar kandidat yang berhasil melewati hambatan pertama, semua terbang menuju aula berikutnya. Sementara itu di alam semesta virtual, banyak pilar batu dengan bayangan virtual 3 dimensi, mereka dapat ditemukan. Luo Feng duduk bersila, tapi dia sudah berhenti memahami. Karena dia akan mulai berhubungan dengan warisan, dia tidak berani terganggu. 3 era besar. Pria berjubah putih berdiri di depan pilar batu. Sambil tersenyum, dia mengangguk.
Setidaknya aku berhasil sebelum 3 era besar, aku akan menghentikan decoding di sini. Tahap 6002, pria berjubah putih tertawa ringan dan menggelengkan kepalanya. Di dalam istana yang gelap dan kuno, hanya ada 9 bola kristal yang memberikan cahaya redup, menerangi seluruh istana. Ketika 299 makhluk besar terbang ke istana, Sungai Duandong sudah duduk di atas tahta dan melihat ke bawah dengan senyum di wajahnya. Kamu dapat mulai mengetahui warisan nyata sekarang setelah kamu tiba di sini, katanya. Warisan nyata. Setiap kekuatan tahu bahwa hanya satu yang bisa menerima warisan lengkap. Namun, bahkan jika seseorang hanya dapat menerima bagian dari warisan dan mengembalikan informasi, itu akan sia-sia. Bahkan bagian dari warisan mungkin menyediakan cara untuk melampaui reinkarnasi. Setelah aku menemukan jalan, aku akan menghancurkan diri sendiri, kata beberapa orang. Aku punya tubuh lain, jadi aku masih bisa hidup, tapi jika aku diserang oleh Sungai Duandong, aku mungkin mati selamanya. Banyak makhluk besar yang telah mengatasi rintangan pertama berpikir seperti ini. Ada 299 makhluk agung. 2 dari mereka telah mengatasi rintangan ketiga, dan 5 telah mengatasi rintangan kedua. Tidak akan ada peluang bagi mereka yang hanya mengatasi rintangan pertama. Jika mereka pintar, mereka seharusnya mengumpulkan informasi dan segera pergi. Saat ini Sungai Duandong, melihat makhluk-makhluk besar itu bersemangat, berkata, jangan terburu-buru. Secara teoritis, kamu semua dapat memulai warisan nyata. Namun, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Mendengar itu, semua orang menjadi cemas. Mereka semua mengutuk Sungai Duandong karena menciptakan begitu banyak masalah. Aku akan menyisakan kandidat lain, tapi aku ingin bertanya pada 7 master tertinggi semesta. Sungai Duandong menatap ke bawah ke 7 penguasa tertinggi semesta. Dari 7, 6 berasal dari era semesta pertama sementara 1 dari kedua. Mereka jauh di belakang saat ini, dan mereka telah dihancurkan selama permainan Kaisar Badak. Jika kamu tidak menjawab dengan tepat, kamu kehilangan kesempatan untuk menerima warisan, kata Sungai Duandong. 7 master tertinggi alam semesta terkejut. Bukannya aku tidak memberimu kesempatan, tapi Sungai Duandong memiliki persyaratan khusus untuk alam semesta miniatur, kata Sungai Duandong. Setelah sebuah miniatur alam semesta terbentuk, jalan akan dibatasi. Jika struktur alam semesta miniatur kamu tidak dapat memenuhi persyaratan aku, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk menerima warisan. Struktur alam semesta miniatur. Semua penguasa tertinggi alam semesta menjadi bingung. Tuan semesta dan ksatria alam semesta relatif lemah dan belum membentuk alam semesta miniatur, kata Sungai Duandong. Mereka tidak memiliki masalah ini. Orang yang menerima warisan dari Sungai Duandong akan diinstruksikan bagaimana menyusun alam semesta miniaturnya. Namun, mereka sudah diperbaiki. Izinkan aku bertanya kepada kamu. Seperti apa alam semesta miniatur kamu? Baik, semua penguasa tertinggi ragu-ragu. Mereka semua ingin menjawab dengan jenis alam semesta mini yang diinginkan Sungai Duandong, namun mereka hanya bisa menciptakan jawaban. Sungai Duandong tidak cukup bodoh untuk menerimanya. Pada saat yang sama, 292 makhluk besar lainnya semua merasa lega, karena itu adalah penguasa tertinggi alam semesta yang harus mengambil peluru. Tidak heran, pikir Luo Feng. Dia mengerti sekarang. Tidak heran kedua negeri suci itu tidak mengirim tuan tertinggi alam semesta manapun. Tampaknya Sungai Duandong memungkinkan tuan tertinggi alam semesta menjadi pewaris, tetapi ia telah menetapkan ambang batas yang sangat tinggi, serta persyaratan khusus untuk struktur alam semesta miniatur. Para master tertinggi alam semesta bahkan tidak memiliki miniatur alam semesta lagi, jadi tidak ada struktur apapun. Tetapi ada persyaratan untuk alam semesta miniatur. Penguasa alam semesta, ksatria alam semesta, dan pejuang abadi memperluas cakrawala mereka. Mereka tidak dalam kesulitan apapun, tetapi mereka tertarik mempelajari persyaratan untuk struktur miniatur alam semesta. Katakan saja padaku. Sungai Duandong mengerutkan kening. Apa yang kamu tunggu? Kamu, bicara dulu. Dia menunjuk ke Master Iblis Taibu. Master Iblis Taibu ragu-ragu, lalu berkata, ketika aku berubah menjadi master tertinggi semesta dari master semesta, aku menciptakan 8 dimensi di sekitar miniatur alam semesta, emas, kayu, air, api, lumpur,
angin, guntur, dan cahaya, mereka semua terhubung dengan asal mula alam semesta, dan menstabilkan alam semesta kecil. Hukum biasa, Sungai Duandong menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, dia memandang Master Sejati kedua. Master Iblis Taibu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan. Master Sejati kedua menjadi cemas. Dia mulai mengada-ada. Aku telah membuat 10.081 ruang dimensi miniatur, dan masing-masing ruang dimensi terhubung ke asal semesta, yang mengarah ke ruang energi. Selain itu, 10.081 ruang membentuk ukiran ruang dalam bentuk pedang. Begitukah? Sungai Duandong memandang Master Sejati kedua. Master Sejati kedua terus berbicara. Tentu saja tidak, aku juga membuat 1,001 dimensi kecil, membentuk ukiran waktu, yang juga berbentuk pedang. Ukiran waktu dan ukiran ruang saling terkait. Kamu hanya mengada-ada, kata Sungai Duandong. Alam semesta mini kamu akan berantakan jika itu yang terjadi. Berikutnya, hahaha, beberapa makhluk besar tidak bisa menahan tawa. Master Sejati kedua melirik ke sekeliling, marah. Dia, memang, telah mengada-ada, karena itu adalah struktur yang sepenuhnya imajiner. Lagi pula, ketika dia membiarkan alam semesta, dia sangat berhati-hati, dan dia tidak berani. Ketika aku menjadi penguasa tertinggi alam semesta, kerajaan dewa menjadi alam semesta kecil, yang memiliki 8 dunia pinggiran dan 2 dunia inti. Ini sangat stabil. Meskipun stabil, sulit untuk diperbaiki, Sungai Duandong menggelengkan kepalanya. Berikutnya, semua penguasa tertinggi alam semesta berusaha membuat kebohongan untuk memenuhi persyaratan Sungai Duandong, tapi dia tidak tertipu. Selanjutnya, menarik. Apakah kamu yakin alam semesta kamu seperti itu? Biasa-biasa saja. Setelah mendengar semua jawaban dari penguasa tertinggi alam semesta, dia menggelengkan kepalanya. Tanpa instruksi dari makhluk yang lebih kuat, katanya, kamu bahkan tidak bisa memikirkan cara yang lebih canggih untuk menciptakan alam semesta. Tidak satu pun dari kamu 7 penguasa semesta, yang dapat mewarisi Sungai Duandong, dan kamu tidak memiliki cukup potensi. Jika kamu dapat memecahkan 6.000 teka-teki, kami akan bersedia membayar harganya. Namun, kamu tidak memenuhi syarat untuk menerima warisan dari Sungai Duandong aku. 7 master tertinggi semesta saling memandang, berkecil hati bahwa mereka datang ke sini mencoba untuk menerima warisan. Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan, ketika memainkan permainan Kaisar Badak, dan mereka didiskriminasi karena alam semesta miniatur mereka. Semua 292 makhluk besar lainnya tenang, bahkan makhluk-makhluk besar dari era alam semesta pertama. Bagaimanapun, itu bukan diskriminasi terhadap kekuatan tertentu. Sebagai gantinya, tak satu pun dari penguasa tertinggi alam semesta yang memenuhi syarat untuk memasuki babak berikutnya. Aku tidak berharap ada misteri di balik pembentukan alam semesta mini, pikir Luo Feng. Betul, master tertinggi alam semesta sudah menjadi makhluk teratas di alam semesta asli. Adapun struktur alam semesta, hanya makhluk yang lebih besar dari peradaban kuno saja, yang dapat menentukan mana yang lebih baik. Inilah arti warisan. Itu didasarkan pada pengalaman generasi yang lebih tua, dan mereka menemukan jalan untuk menjadi makhluk puncak. Generasi yang lebih tua membayar mahal untuk itu, dan itu sangat berharga, sehingga bahkan kedua leluhur dari Tanah Suci merindukannya. Tidak satu pun dari kalian 7 penguasa semesta yang memenuhi syarat. Sungai Duandong melihat ke bawah. Selain kalian bertujuh, tidak ada kandidat dari klan Mata Sakti yang memenuhi syarat, dan mereka semua akan mati. Klan Mata Sakti, Luo Feng merasa bingung. Apa? Master Serangga Rusa juga terkejut. Klan Mata Suci tidak memenuhi syarat. Ksatria Darah Biru bingung. Tidak mungkin, kata Master Penyihir Roh, terkejut. Semua orang dari klan Mata Suci bingung. Seketika itu juga, ketujuh Master Sejati mengeluarkan harta sejati tertinggi Benteng Tebing Es. Dia segera pergi ke Benteng Tebing Es, yang tumbuh lebih besar. Benteng di gunung itu tampak anggun dan halus. Master Sejati ketujuh mentransmisikan suaranya, masuk. Semua orang dari klan Mata Sakti memasuki Benteng Tebing Es. Semua 28 kandidat dari klan Mata Sakti, memasuki Benteng Tebing Es. Itu mendarat di lantai, diikuti oleh suara geram yang mengatakan, Master Sungai Duandong, mengapa kita tidak memenuhi syarat?
Mengapa kita semua harus mati? Mengapa kita didiskriminasi? Jika kamu benar-benar tidak ingin kami menerima warisan, mengapa kamu tidak memberitahu kami saat kami sedang diperiksa, sama seperti yang kamu lakukan pada klan Tengkorak? Jika kamu memberitahu kami sebelumnya, kami tidak akan datang. Para kandidat dari klan Mata Suci memang geram. Namun, mereka semua tahu bahwa mereka perlu memiliki argumen dari dalam benteng tebing es. Lagi pula, bahkan Sungai Duandong tidak bisa melukai mereka jika mereka berada di istana harta karun sejati yang tertinggi, terutama ketika Sungai Duandong sudah mati. Itu benar, mengapa standar ganda? Kamu memberi kami harapan, dan kamu membiarkan kami putus asa. Mengapa kamu hanya memberitahu kami bahwa kami tidak memenuhi syarat dan kita semua harus mati pada saat ini? Jelas, klan Mata Sakti marah. Sungai Duandong melihat ke bawah. Ini permintaan dari teman aku. Aku berutang satu padanya, jadi aku menjawab ya. Permintaan dari teman kamu. Semua makhluk besar dari klan Mata Sakti, yang berada di dalam benteng tebing es pada saat itu, sangat marah dengan teman Sungai Duandong itu, sehingga mereka ingin memakan dagingnya, minum darahnya, dan mengunyah nyawanya. Mereka membencinya. Klan Mata Sakti memiliki 7 alam semesta mini yang hebat. Di alam semesta miniatur pertama, ketujuh master sejati dikumpulkan bersama untuk memantau kemajuan, putaran pewarisan gerakan nadi Sungai Duandong ini. Mereka iri pada Luo Feng dan Ksatria Darah Biru karena begitu luar biasa. Mereka berkecil hati karena klan mereka sendiri tidak memiliki kandidat yang baik, tetapi mereka juga lega dan bersyukur atas kenyataan bahwa Master Penyihir Roh telah mampu mencapai terobosan dari hambatan kedua pada menit terakhir. Sama seperti mereka merasa tidak nyaman tentang kesempatan besar ini, saat melampaui era reinkarnasi, garis tak terduga datang dari Sungai Duandong, tidak ada yang berasal dari gerakan nadi klan Mata Sakti yang memenuhi syarat. Karena itu kalian semua harus mati. Ini segera menyebabkan ketujuh master sejati kosong. Seolah-olah mereka telah mendapat tamparan yang tepat di wajah mereka. 7 master sejati merasakan gelombang keputusasaan dan kemarahan. Mengapa dia harus memutuskan semua kesempatan bagi klan Mata Sakti mereka, untuk mencoba melampaui reinkarnasi? Mengapa? Kenapa harus begitu tidak adil? Mengapa? Sekarang, mereka semua tahu sebabnya. Itu karena permintaan dari seorang teman Sungai Duandong. Karena teman ini telah mengajukan permintaan, klan Mata Sakti telah kehilangan kesempatan mereka, sampai-sampai 2 penguasa agung alam semesta agung, dan banyak elit harus mati. Siapa? Siapa itu? Ini teman Sungai Duandong. Siapa dia? Master sejati pertama mengeluarkan raungan kemarahan. Pada saat itu, seluruh alam semesta miniatur pertama tampaknya mengalami perubahan yang mengejutkan antara langit dan bumi. Getaran ringan bisa dirasakan. Siapa yang memutuskan semua peluang kita? Siapa? Semua master sejati lainnya juga mengalami penderitaan dan amarah yang ekstrim. Dalam benteng tebing es, ada 28 kandidat dari gerakan klan Mata Sakti, dan mereka semua putus asa, marah, bersedih, dan enggan. Tuan Sungai Duandong, master sejati kedua mentransmisikan suaranya, yang dipenuhi dengan kemarahan tetapi tetap mempertahankan kewaspadaan. Untuk putaran warisan ini, klan Mata Suci kami telah mematuhi semua persyaratanmu, menangkal monster Kuelo itu, menguraikan kode permainan Badak Kaisar, yang semuanya dilakukan tanpa tindakan sabotase. Sekarang, karena permintaan dari seseorang yang tidak kita ketahui, kamu akan memusnahkan seluruh gerakan nadi klan Mata Sakti kita. Sungai Duandong menatap benteng tebing es dan berkata dengan nada terpisah, membasmi kalian semua adalah masalah kecil yang kebetulan telah kuduga. Apakah tidak ada kesempatan kamu bisa berubah pikiran? Master sejati kedua masih enggan menyerah. Sungai Duandong hanya mendengus jawabannya. Sungguh konyol. Setelah mendengar jawabannya, Master sejati kedua akhirnya menyerah pada keputusasaannya dan berteriak dengan marah, Sungai Duandong, kamu hanyalah seorang lelaki tua yang telah meninggal beberapa era reinkarnasi yang lalu. Hanya siapa kamu untuk memusnahkan seluruh gerakan nadi aku dari klan Mata Sakti? Tidak begitu mudah. Aku benar-benar ingin melihat betapa hebatnya kekuatan orang mati seperti kamu. Suara Master sejati ketujuh juga bergema, Sungai Duandong, siapa temanmu itu? Siapa yang mau memusnahkan gerakan klan Mata Saktiku?
Siapa? Siapa ini? Suara-suara marah lainnya berteriak. Mereka semua ingin tahu bajingan mana yang ingin menyebabkan seluruh klan mata sakti jatuh ke dalam situasi putus asa seperti itu. Jangan terburu-buru, kata Sungai Duandong, menatap mereka. Aku akan memberi tahu kalian semua. Lalu dia menunjuk ke suatu tempat di kejauhan. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.